Gimana tuh hubungan kamu di keluarga sama mama sama papa? Apa sih kenangan-kenangan yang kamu ingat? Mungkin yang terdekat ini? Sebenarnya bukan momen yang paling ya, aku tuh ngerasa mama emang selalu ada gitu loh. Kalau misalkan aku lagi capek atau even aku lagi galau pun aku cerita ke mama. Dulu aku sangat amat mendengarkan kata-kata netizen. Oh ya? Jadi kan dulu aku sempet kayak dihujat sana sini bla 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 gitu kan. Sorry. Tapi aku ngerasa kenapa ya kok aku kayak banyak orang yang nggak suka misalkan cara aku berpakaian atau aku ngapain tuh banyak yang kurang setuju gitu. Halo. Kenal dulu ya. Siapa? Anissa. Oh, Ina. Ina, berarti aku manggilnya dokter apa gimana? Apa Kita Kak nggak Ina? panggil dokter sih, Kak aja Kak kali. aja, oke. Kak Ina. Tapi kamu umur berapa? Aku tahun ini 18, tapi aku 17. Jadi Kak aja. Oke. Oke. Apa kabarnya hari ini? Anissa? Baik. Kak, apa kabar? Sehat juga, baik. Kamu seharian ini akhirnya tadi aku lihat ini ya, udah melakukan banyak aktivitas hari ini. Banyak banget sih lumayan, karena aku juga tadi habis dari Bandung. Oh ya? Habis ada acara event gitu, event LARP, berarti? dan langsung ke sini. Oh, jam berapa tadi nyampe sini? Jam 6-an kayaknya deh. Jam 6-an aku nyampe sini. Pokoknya perjalanan tuh 5 jam ke sini. Oh, 6 Jauh pagi atau 6 sore? Nyampe sini. Heeh. Tadi ya? tadi. Barusan tadi. Iya. Berarti cukup hektik ya akhir-akhir ini. Hektik. Oke. Nah, ini kan kita mau membahas tentang film yang akan diperankan juga oleh Anissa. Betul. Filmnya namanya Takkan Kubiarkan Kau Menangis. Ya. Boleh diceritain nggak? Mungkin nanti teman-teman di sini tuh pada penasaran kan, Anissa ini tuh sebagai apa? Aku ya. Terus di sini tuh Anissa itu ngapain dan ada apa sebenarnya di film Takkan Kubiarkan Kau Menangis? Di sini tuh sebenarnya lebih ke cerita persahabatan. Jadi kayak dari sahabat yang belum kenal satu sama lain jadi bisa bersatu dan menjadi sebuah band. Tapi untuk karakter aku sendiri namanya Nia. Yes, dia anak dari Bapak Radit. Oh, oke. Yes, Om Aryo Wahab yang peranin. Oh. Terus dia tuh anaknya ceria dan dia suka banget, dia hobi main keyboard. Cuman mungkin emang dia belum punya keberanian untuk menuju ke tampil depan orang gitu. Dan dia punya pacar namanya Angga. Nah, Angga tuh salah satu personel dari bandnya. Gitu. Jadi kamu part of the band. Yes. Yang tadi bareng-bareng sama teman-teman yang lain ya. Iya, dan keikut juga gara-gara ada pacar aku kan di situ ceritanya. Oh, gitu. Jadi ceritanya kamu tuh orang yang ceria, punya bakat, tapi masih belum percaya diri. Iya, belum percaya diri dan dia itu berusaha banget untuk kan ceritanya, mungkin ini aku sedikit spill ke kalian, ceritanya tuh mama papa aku tuh cerai. Gitu. Jadi Nia ini berusaha semaksimal mungkin untuk gimana ya caranya bisa menyatukan orang tuanya kembali. Oh, dia menjadi penghubung antara mama dan papanya di cerita ini. Gitu. Oke, berarti nyambung-nyambung tentang keluarga lagi ya? Banyak tentang karakternya tentang keluarga, persahabatan. Pokoknya ini drama yang romantis. Iya, romantis dalam terms keluarga. Yes, ya, Oke, menarik. Berarti aku tadi penasaran nih. Tadi kan kamu bilang tentang anaknya Nia ini belum percaya diri. Iya, gitu. Belum percaya diri. Nah, aku jadi penasaran. Apa tuh? Anissa orang yang percaya diri nggak? Aku bingung ya cara jawabnya. Aku percaya diri apa enggak. Cuman kalau di depan orang, aku tuh ngerasa aku nggak bisa membuka pembicaraan ke orang lain. Jadi aku tunggu diajak ngobrol dulu. Jadi orang tuh nganggapnya Anissa tuh sombong atau Anissa tuh orangnya nggak mau gabung. Padahal enggak, aku tuh suka banget gabung. Cuman aku nggak ngerti cara memulainya gitu gimana. Cuman kalau untuk percaya diri, mungkin kalau misalkan lagi syuting atau apa, aku percaya diri. Cuman untuk ketemu orang banyak, aku nggak tahu kenapa aku ngerasa semakin introvert gitu loh. Ya jadi kayak semakin aduh males gitu loh. Gitu. Semakin misalnya kalau ada orangnya kelompokan. Iya gitu. Kayak gitu aku jadi kayak lebih santai, kan lebih bisa mingle. Iya, aku lebih kayak kalau kelompokan aku jadi ngerasa aduh aku harus apa ya? Aku ikut gabung apa tidak nih kayak gitu. Tapi kamu sebenarnya bisa sosialisasi, tapi memang memulainya itu ya kayak
nanti baru setelah itu bisa ngobrol. Bener, dan aku tuh susah banget deket sama orang. Jadi kayak aku punya sahabat tuh kayak cuma 1-2 doang. Tapi kalau temen banyak, cuman untuk jadi sahabat dan untuk yang deket banget itu dikit banget. Jadi kayak close friends yang best friend kamu itu Dikit. ada dihitung jumlahnya beberapa Bisa gitu. dihitung kayak 2-3 gitu. Oke, berarti kalau tadi kita bahas kan secara psikologis tadi tuh ada Nia ini ada insecurity ya. Iya itu. Ada insecurity-nya ya. Dan untuk seorang anak remaja, secara psikologis pasti kita pernah mengalami yang namanya insecure. Pasti. Betul ya? Pasti. Karena di usia-usia itu pasti kita banyak mencari jati diri ya. Iya. Kita tuh siapa, kita ngelihat orang lain udah banyak ngelakuin banyak hal. Pakai baju apa, diliatin. Gitu. Sekarang tuh kan ada yang namanya fear of missing out, FOMO gitu. Iya. Kita FOMO ngeliat orang udah, kok dia punya itu, aku jadi punya itu. Sometimes itu bisa munculin insecure pasti di kita ya. Sebagai seorang remaja yang menuju dewasa. Nah, kalau dari Anissa, pernah nggak mengalami hal-hal yang kayak gitu? Pasti lah. Pernah. Dan aku sempet yang kayak FOMO buat kayak aku menjadi orang lain. Cuman after aku ngobrol sama kakak aku sama mama aku kayak, kamu nggak harus kok jadi orang lain, jadi diri sendiri itu udah luar biasa. Misalkan kayak ada teman ikut ngumpul terus kayak FOMO cari teman yang banyak gitu. Sebenarnya kalau emang kamu nyaman nih untuk teman yang lebih sedikit ya kenapa enggak gitu. Nggak harus kok ikutan orang lain atau menjadi orang lain gitu. Jadi itu ngebantu aku banget untuk kayak ya kita harus bersyukur dengan apa yang udah kita punya. Ya sih, jadi grateful for the things yang udah ada. Bener. Bukan yang kamu belum punya. Iya betul. Gitu. Menarik banget, bagus banget. Dan apa yang membuat seorang Nisa sekarang kan udah jadi aktris ya? Masya Allah. Belum masih tetap harus naik Betul. Terus. Pastinya udah ada pengalaman-pengalaman dan akhirnya sampai di titik ini, apa sih yang membuat Anissa menjadi Anissa yang sekarang? Pastinya dukungan keluarga, support mama papa, terus dukungan dari teman-teman terdekat juga. Karena dulu aku sangat amat mendengarkan kata-kata netizen. Oh ya? Jadi kan dulu aku sempet kayak dihujat sana sini bla 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 gitu kan. Tapi aku ngerasa kenapa ya kok aku kayak banyak orang yang nggak suka misalkan cara aku berpakaian atau aku ngapain tuh banyak yang kurang setuju gitu. Tapi selama aku nggak ngerugiin mereka kan why not. Dan selama support mama papa ada ya aku tetap berada sampai sekarang gitu. Iya, betul. Karena omongan-omongan orang itu walaupun kita berusaha berpikir positif, sometimes ada kena ya kita pasti. Secara mental. Pasti. Mau kita berusaha positif. Iya, berusaha kayak jangan lihat komen, tetap aja kita kepo kan ngelihat gitu. Kamu gimana ngehandle itu sehari-hari? Sebenarnya awal-awal ya susah tetap kepo, cuman after mama papa bilang kayak udah nggak usah didengerin. Kan kamu nggak pernah buat salah, nggak pernah ngerugiin mereka juga, ya kenapa harus didengerin? Jadi after dari situ kalau ada orang yang komen kayak ya udah nggak apa-apa. Kalau emang ada yang nggak suka ya udah mungkin itu emang mereka nggak suka sama aku, kan itu prinsip mereka, bukan urusan aku. Gitu. Jadi kamu berusaha untuk membuat batasan juga ya. Yes. Mana yang harus kamu dengar, mana yang tidak perlu kamu dengar. Dan itu juga salah satunya support dari papa sama. Yes gitu. Berarti kamu papa sama mama tuh deket. Aku deket banget, apalagi sama mama. Oh ya. Kalau papa deket, cuman kalau papa lebih dekat ke kakak aku, kalau mama aku. Oh jadi terbagi ya? Iya terbagi. Aku ke mama. Iya. Oke. Gimana tuh hubungan kamu di keluarga sama mama sama papa? Apa sih kenangan-kenangan yang kamu ingat? Wah yang banyak paling, banget. Yang paling biasanya ada 1-2 ya. Yang paling ngena. Apa ya? Banyak banget sih. Karena kita emang dari dulu suka jalan-jalan kan. Oh ya. Jadi setiap tahun pasti ada ngumpulnya bareng keluarga besar. Atau sama papa kakak doang. Jadi banyak banget kalau disuruh pilih momen aku bingung. Aku bingung. Bingung ya? Saking banyaknya ya? Bingung. Mungkin yang terdekat ini? Mama. Ya. Kalau mama, momen yang paling... sebenarnya bukan momen yang paling ya. Aku tuh ngerasa mama emang selalu ada gitu loh. Kalau misalkan aku lagi capek atau... Even aku lagi galau pun aku cerita ke mama. Kan ada kayak sebagian anak yang nutup diri kan, nggak mau cerita ke orang tua, gengsi. Tapi kalau aku nggak sih. Aku kayak selalu
I love you to her every day. Oh ya? Iya, kayak kita se-open Word gitu. of affirmation Iya. setiap hari. Yes. Oke, Gitu. it's very interesting karena di keluarga Indonesia itu something yang belum banyak. Iya. Ada, tapi belum banyak. Karena kita keluarga Indonesia ini bilang sayang itu sometimes mau Sih, ngomong, tapi bukan seintens itu biasanya kita Iya, ngomong. aku ngerti. Itu biasanya dimulai dari mana sih akhirnya? Gimana ya? Nggak tahu sih, itu kayak dia berjalan aja karena aku emang sama kakakku juga udah dimanja kan dari dulu. Jadi mama tuh emang sengaja emang deket banget sama kita, mama papa. Bahkan dulu kakak aku SMP apa SD pun kita masih duduk berempat. Betul. Jadi kayak ya emang sedekat itu sampai sekarang juga kakakku kadang dipanggilnya Dede. Jadi kayak suka ketukar kalau dipanggil Dede kayak nengok dua-duanya. So your mom is your best friend ya? Yes, she is Jatuhnya my ya. best friend number one. Dan support Yes. kondisi kamu apapun itu. Oke. Yes, betul. Nah, di dalam kondisi-kondisi dan aku yakin ketika kamu jadi aktris, ini pasti banyak tantangannya ya. Pasti banyak memasuki dunia-dunia yang sometimes unknown buat kamu, hal yang baru gitu. Dan aku yakin itu bukan hal yang mudah ya. Bukan sih, sulit. Dan sampai di proses kamu bisa menerima segala macam kesulitan itu, gimana sih kamu menjalaninya itu semua sebagai anak yang remaja menuju dewasa nih? Gimana ya? Balik lagi support orang tua dan keluarga dan balik ke diri sendiri sih karena aku emang anaknya suka di entertain dan aku suka acting. Jadi ya karena aku suka acting, aku berusaha enjoy dan nggak peduli apa orang ngomong, nggak peduli circle-circlean, aku nggak peduli. Emang tujuan aku di entertain emang untuk sukses di dunia entertain, jadi nggak usah belok sana sini gitu. Kalau kamu bisa lihat nih karakternya Nia sama kamu, apa nih persamaannya, apa perbedaannya? Persamaannya, main piano. Itu aku hobi main piano. Aku suka main piano. Mungkin itu kesamaannya. Aku suka musik tapi di piano. Tapi kalau perbedaannya, kalau Nia kan emang anak yang broken home lah ibaratnya, yang emang nggak mendapatkan. Sebenarnya dia mendapatkan kasih sayang dari dua-duanya. Cuman maksudnya dia pengen banget orang tuanya tuh ada di satu rumah yang sama gitu. Tapi mungkin perbedaannya itu sih. Nia untuk mempersatukan orang tuanya. Betul. Ketika misalnya kamu kan, kalau tadi kamu ceritain keluarga kamu deket ya? Iya. Ketika misalnya kamu membayangkan di posisi Nia, dengan kondisi keluarga yang kayak gitu, apa yang bisa kamu lakukan? Kemungkinan, apakah sama kayak Nia atau hal yang lain? Sama. Aku bakal kayak gitu, bakal berusaha semaksimal mungkin untuk mempersatukan orang tua aku. Cuman mungkin kalau untuk Anissa, aku lebih nanya dulu kali ya alasannya kenapa. Terus aku juga gak mau egois jadi anak, gak mau mikirin diri sendiri. Tapi aku pengen orang tua aku juga happy dengan pilihannya mereka. Gitu. Betul. Karena kita nggak bisa maksa ya keinginan kita. Karena yang nikah bukan kita, tapi orang tua kita. Iya, betul. Sometimes ketika kamu di umur segini, dengan kamu punya berbagai macam tuntutan, biasanya kan kita tuh ada merasa lelah gitu ya. Lelahnya sometimes fisik fisik, tapi mental juga kok. Lelah ya, gitu. Apa yang biasanya kamu lakukan supaya bisa tetap jaga mental kamu ini bisa tetap sehat, supaya kamu tetap bisa kerja? Yang nggak peduli apa kata orang. Kalau mental itu nggak peduli apa kata orang yang negatif ya. Mungkin kalau orang ngasih kritikan yang bagus, aku pasti dengerin. Tapi kalau untuk negatif aku nggak peduliin gitu. Tapi kalau untuk fisik, ya mau gimana ya. Kan namanya juga syuting pulang pagi. Berangkat pagi pulang pagi. Cuman pasti harus di boost pakai vitamin. Betul. Disuntik. Ya, jadi luar dalamnya. Yes, betul. What I like about you, kamu tuh aware tentang diri kamu. Thank you. Kamu aware tentang apa yang kamu alami, dan kamu tuh punya support system yang baik. Yes. Walaupun nggak terlalu banyak, you know your people. Iya. Dan kamu menjaga orang-orang itu berada di dekat kamu. And it's really important gitu. Karena di anak-anak muda sekarang sometimes kita nggak sadar gitu ya. Kita cut off people, dan kita jadi nggak punya siapapun. Itu. Padahal one thing, support system itu adalah salah satu
poin yang paling besar ketika kita mau menjaga kondisi kita tetap sehat gitu, Bener secara banget, fisik ataupun bener. mental. Kamu setuju nggak? Setuju banget. Aku mungkin kalau nggak ada support system kayak mama papa aku nggak dukung aku, mungkin aku kayak udah bingung ya, masih tetap mau lanjut gak ya, aduh masih pengen bikin konten lagi nggak ya dengan hujatan orang gitu-gitu, dengan circle-circlean. Tapi karena ada dukungan dari mereka, aku kayak itu ngebantu banget sih. Iya. Kayak I love my family, I love my parents. Yes, of course. Kalau kamu mau bilang satu hal ke netizen gitu, Nanti apa ya? apa sih yang mau kamu sampein? Mungkin nanti audiens yang nonton juga gitu ya, Apa ya? pasti mereka mungkin akan mengalami hal yang sama, pernah gitu Iya ya. sih. Kira-kira apa sih yang pesan-pesan yang mau kamu sampein supaya ini bisa nyampe ke mereka juga? Pesan aku untuk kalian yang di luar sana, jangan pernah peduli apa kata orang lain, dan ingat rumah itu adalah keluarga. Jadi jangan pernah bikin rumah di mana-mana, cuman cukup di keluarga aja. Gitu. Iya. Jadi rumah yang pertama di keluarga. Yes. Kalau belum ada rumah di keluarga? Kalau belum ada rumah, kemana? Nggak tahu. Aku nggak tahu, soalnya kan kita juga nggak bisa percaya orang lain kan. Bisanya juga kalau misalkan kita jadiin pacar kita sebagai rumah, bisanya tiba-tiba pacar kita tertarik sama yang lain, kan bukan rumah lagi. Itu kecemasan yang baru ya. Iya, itu. Oke. Berarti kalau kita bisa memperbaiki kondisi di rumah kita, kita perbaiki. Yes. Dan kalau memang sementara waktu memang rumahnya harus ada di luar, Iya. ya mau gimana lagi Ya mau gitu gimana ya. lagi. Pokoknya Sambil- jangan gengsi aja. Jangan Ucapin gengsi. sayang ke orang tua kalian, karena kan kita nggak ada yang tahu ya. Namanya juga hidup. Kita nggak ada yang tahu berapa lama kita hidup juga. Jadi menurut aku jangan gengsi untuk ngucapin rasa sayang kalian ke orang yang kalian sayang. Yes. Kayak Nia di film ini melakukan hal yang sama ya. Melakukan hal yang sama. Berarti nanti filmnya itu di tanggal Tanggal 16 Juli. Oke, 16 Juli. Berarti kamu mau nyampein apa nih ke orang-orang? Oke, buat kalian semua yang nonton dan buat warga Indonesia, harus banget wajib nonton film Takkan Kubiarkan Kau Menangis, karena ceritanya bagus banget. Ada drama, ada romansnya juga, dan unik. Sebuah film yang unik dan jarang gitu orang ada film kayak gini. Wajib banget nonton tanggal 16 Juli di seluruh bioskop kesayangan kita. Amin, aku juga pengen nonton. Nonton ya? Ya. Nanti nonton ya. Bye. Thank you.